Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama dengan mahasiswa kajian Islam Psikologi Program Studi Kajian Wilayah Timur Tengah SKSG Universitas Indonesia akan memberikan beberapa pembelajaran yaitu terkait dengan Islam dan psikologi kepribadian. Tokoh pertama yang akan dikupas adalah Carl Rogers. Rogers ini adalah salah satu psikolog ternama terbesar di abad 20. Rogers menduduki peringkat ke-6. Nah, Rogers ini memberikan pengayaan pada kita, pemahaman pada kita sebagai person yang terus tumbuh, grow. Untuk tumbuh, maka diperlukannya satu lingkungan yang memenuhi persyaratan yang menurut Rogers adalah pertama adalah genuine. Bagaimana kita lingkungan bersikap openness, terbuka, atau self-disclosure. Kemudian acceptance, bagaimana lingkungan memberikan penerimaan apa adanya pada individu. Dan yang terakhir adalah empathy, bagaimana lingkungan bisa memahami, mendengarkan sebagai pada individu. Nah, teori Rogers, yaitu self theory ini, membawa perubahan besar di dalam dunia psikologi, khususnya di dalam psikoterapi. Yang selama ini kita berkiblat pada Sigmund Freud, di mana klien hanya bersifat follower dan konselor atau terapis sebagai leader. Melalui teorinya, Rogers membuat bagaimana adalah client-centered terapi, yaitu pusat terapi ini adalah klien. Lebih lanjut, nanti bahwa teori dari Rogers ini akan dibahas lebih panjang lebar oleh saudara Muhammad, di mana kita akan mendengarkan tentang self-centered terapi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad. Saya dari Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, Strata 2, jurusan Studi Islam dan Psikologi. Pada video kali ini, saya akan membahas materi psikologi dari salah satu tokoh psikolog terkenal yang bernama Carl Rogers. Beberapa outline pembahasan pada hari ini diantaranya saya akan membahas biografi dari Carl Rogers, kemudian asumsi-asumsi dasar dari Carl Rogers, kemudian ada the self dan self-aktualisasi, kemudian ada awareness atau kesadaran, lalu ada becoming a person, dan yang terakhir ada penghalang bagi kesehatan mental. Yang pertama ada biografi dari Carl Rogers. Carl Rogers lahir 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois sebagai anak keempat dari 6 bersaudara. Dia dibesarkan di lingkungan yang ketat dalam keagamaan dan menekankan kerja keras. Beliau memperoleh gelar PhD dalam bidang psikologi dari Columbia University pada tahun 1931. Beliau juga dikenal dengan kemampuannya menyambungkan pengalaman religi dan sains, intuitif dengan objektif, dan klinikal dengan statistikal. Selain itu, beliau bekerja sebagai seorang psikolog klinis selama lebih dari 10 tahun di Rochester. Lalu, beliau menerbitkan buku The Clinical Treatment of the Problem Child pada tahun 1939 dan Client-Centered Therapy pada tahun 1951. Kemudian, beliau memperoleh banyak penghargaan dan menduduki sejumlah posisi terhormat, di antaranya presiden pertama dari AAP atau American Association for Applied Psychology dan AAP, American Academy dan Psychotherapy. Asumsi-asumsi dasar dari teori Carl Rogers di antaranya ada yang disebut dengan formative tendency. Apa itu? Formative tendency adalah
kecenderungan untuk berubah dari bentuk yang lebih sederhana menjadi bentuk yang lebih kompleks melalui proses yang kreatif, berlaku untuk organisme maupun alam semesta. Yang kedua, ada yang disebut dengan aktualisasi tendensi, yaitu kecenderungan pada manusia untuk bergerak ke arah pemenuhan potensi-potensi meliputi keseluruhan aspek pada manusia, baik fisiologis dan intelektual, rasional dan emosional, kesadaran dan ketidaksadaran. Aktualisasi tendensi terdapat dua kebutuhan. Yang pertama ada the needs for maintenance. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan dasar seperti makanan, udara, dan keamanan. Yang kedua ada the need for enhancement. Nah, kebutuhan ini kebutuhan untuk menjadi lebih baik, berkembang dan mencapai pertumbuhan, rasa ingin tahu, eksplorasi diri, persahabatan, dan bermain. Kemudian ada the self dan self-aktualisasi. Self-actualization atau aktualisasi diri adalah kecenderungan untuk melihat ke depan menuju perkembangan kepribadian. Konsep aktualisasi diri merujuk pada kecenderungan organisme untuk tumbuh dari makhluk yang sederhana menjadi makhluk yang lebih kompleks, lalu berubah dari ketergantungan menuju kemandirian, dari sesuatu yang tetap dan kaku menuju proses perubahan dan kebebasan berekspresi. Selain itu, Carl Rogers juga menekankan bahwa pada diri manusia ada dua kecenderungan self. Yang pertama ada ideal self dan real self. Ideal self adalah kondisi di mana seseorang ingin melihat dirinya seperti apa yang diinginkan. Sedangkan real self adalah kondisi seseorang pada realitasnya saat ini. Kemudian ada awareness atau kesadaran. Kesadaran ini dibagi menjadi 3 tingkat kesadaran. Yang pertama ada pengalaman yang diabaikan. Nah, ini pengalaman yang diacuhkan atau ditolak dalam kesadaran. Kemudian ada pengalaman yang diterima. Nah, ini pengalaman yang disimbolisasi secara akurat dan diterima dalam struktur self. Dan yang terakhir ada pengalaman yang terdistorsi. Nah, pengalaman ini pengalaman yang dipersepsi dalam bentuk yang terdistorsi. Selanjutnya ada juga yang disebut oleh Carl Rogers sebagai penghalang bagi kesehatan mental seseorang. Nah, yang pertama itu ada yang namanya condition of worth. Nah, yaitu persepsi individu bahwa orang tua, teman sebaya, atau pasangan mereka mencintai dan menerima mereka hanya apabila mereka dapat memenuhi ekspektasi dari pihak-pihak tersebut. Nah, jadi cinta dengan syarat begitu. Selanjutnya ada incongruensi. Nah, di sini incongruensi dapat terjadi apabila ada kesenjangan antara real self dan ideal self. Kemudian ada defensiveness, yaitu usaha untuk melindungi self-concept terhadap kecemasan dan ancaman dengan cara menolak atau mendistorsi pengalaman yang tidak konsisten dengan dirinya. Dan yang terakhir ada disorganization. Nah, tingkah laku yang tidak terorganisasi dapat muncul bila kesenjangan antara self dengan pengalaman terlalu besar sehingga tidak dapat ditolak atau didistorsi. Nah, kemudian Carl Rogers memberikan beberapa ciri-ciri seseorang dapat dikatakan becoming a person atau menjadi manusia seutuhnya. Yang pertama, seseorang harus membuat kontak dengan orang lain. Kemudian, positive regard, kebutuhan untuk dicintai, disukai, dan diterima. Nah, positive regard adalah persyaratan positive self-regard atau menghargai diri sendiri. Menerima penghargaan dari orang lain dibutuhkan sebelum seseorang akhirnya mampu menghargai dirinya sendiri. Nah, jadi cinta-cinta dari luar lingkungan itu sebenarnya sebagai seorang manusia kita butuhkan agar kita juga nantinya dapat membantu persepsi kita untuk mencintai diri sendiri. Nah, ketika seseorang sudah mampu menghargai dirinya sendiri, ia menjadi lebih konsisten dengan dirinya
sehingga penghargaan dari orang lain tidak lagi mempengaruhi dirinya. Nah, ini orang-orang kalau sudah mampu nih mencintai diri sendiri apa adanya, maka apapun yang dikatakan orang itu tidak lagi berpengaruh kepada perasaan atau perilaku. Selanjutnya, Carl Rogers juga dikenal dengan terapi yang dia kembangkan yang disebut dengan client center therapy atau terapi berpusat pada klien. Apa sih itu client center therapy? Nah, client center therapy ditunjukkan untuk membantu individu yang mengalami kerentanan dan anxiety atau kecemasan. Nah, perlu melakukan kontak dengan terapis yang kongruen. Jadi, terapis dan klien itu harus kongruen yang dapat memberikan unconditional positive regard dan empati. Dalam client center therapy, proses terapi bersifat non-direktif dengan pendekatan empati dan bertujuan untuk memberdayakan dan memotivasi dalam proses terapi. Nah, client center therapy dapat diterangkan dengan cara if then. Jika if terapis menyediakan kondisi yang kongruen, unconditional positive regard dan empati dalam hubungan klien konselor, maka then proses terapis akan berlangsung. Nah, Rogerian terapi dapat dilihat dalam 3 hal, yaitu kondisi yang saya sebutkan di awal, kemudian ada proses dan hasil. Kita lihat satu-satu. Yang pertama, kondisi. Seperti yang saya singgung, itu ada konselor yang kongruens. Jadi kongruen atau kesesuaian harus dimiliki dalam hubungan klien dan terapis. Kemudian ada unconditional positive regard. Nah, terapis ya sebagai seorang terapis menunjukkan kehangatan dan penerimaan serta membebaskan klien untuk menjadi diri sendiri. Proses ini tidak bersifat posesif dan evaluatif. Dan yang terakhir ada empathic listening. Terapis seolah-olah berada dalam kehidupan orang lain, melihat dari sudut pandang klien, memberikan rasa aman kepada klien. Jadi di sini terapis dituntut untuk mendengarkan secara empati terhadap klien, tanpa mengerahkan secara posesif gitu. Nah, bisa dilihat atau digambarkan proses yang terjadi ketika seorang klien bertemu dengan terapis. Yang pertama nih, ada ketidakmauan dari klien untuk mengkomunikasikan apapun tentang dirinya. Ini masih proses ini seseorang masih sangat tertutup gitu. Kemudian yang kedua, dia mulai masuk ke proses mulai mendiskusikan peristiwa eksternal dan orang lain. Nah, mulai itu bicara tapi masih sebatas seputar peristiwa di luar dirinya dan orang lain. Kemudian dia mulai merasa bebas membicarakan tentang diri sendiri. Mulai itu ada keterbukaan, mulai bicara tentang dirinya sedikit demi sedikit. Nah, selanjutnya mulai berbicara mengenai perasaan mendalam tetapi bukan yang dirasakan saat itu. Nah, mulai nih makin terbuka lagi. Sudah bicarakan dirinya tadi nomor 3, kemudian membicarakan perasaannya tapi masih seputar perasaan yang dulu-dulu. Nah, belum yang dia rasakan saat itu. Nah, kemudian masuk ke tahapan yang kelima, klien mulai mengekspresikan perasaan yang sedang dialami. Ini sudah mulai terbuka lagi tuh. Perasaan yang saat itu dia rasakan, yang dia alami, sudah mulai dia ceritakan kepada klien. Artinya sudah mulai tumbuh kepercayaan kepada terapisnya. Kemudian proses selanjutnya yang keenam, klien mulai mengalami aktualisasi diri, ditandai dengan mulai menceritakan dan menerima pengalaman-pengalaman sebelumnya yang mereka sangkal dan distorsi ke dalam kesadarannya. Jadi klien ini mulai menyadari nih hal-hal terkait kekurangan dirinya, kelemahannya, dan dia sudah mulai mengakuinya di depan terapisnya. Padahal sebelumnya tuh dia mulai menyangkal, denial. Pada proses ke-6 dia sudah mulai menceritakan bahkan mengakui dan ditandai dengan proses aktualisasi diri. Dan yang ke-7, klien menjadi manusia masa depan yang berfungsi sepenuhnya. Apa sih ini manusia masa depan yang berfungsi sepenuhnya? Nah, Carl Rogers juga memberikan beberapa ciri-ciri seorang dikatakan manusia masa depan yang fully functional. Yang pertama, more adaptable. Jadi seseorang itu dikatakan manusia masa depan jika dia mudah beradaptasi baik sama orang lain maupun terhadap lingkungannya. Yang kedua, terbuka terhadap pengalaman baru.
kemudian bersentuhan langsung dengan realitas, kemudian merasa bebas dalam memilih dan menentukan, namun tetap menunjukkan kepedulian terhadap orang lain. Nah, itu perlu digarisbawahi itu, walaupun sudah bebas tetap ada rasa kepedulian terhadap orang lain. Dan selanjutnya, tidak menyakiti orang lain untuk kepentingan pribadi. Rasa ini sangat penting ya untuk diingat. Dan terakhir dan paling penting, lebih menikmati hidup. Selanjutnya, hasil apa sih yang diharapkan dari proses terapi yang sudah dilakukan sebelumnya? Di antaranya, hasil paling dasar adalah tercapainya kongruensi pada diri klien, di mana ia menjadi kurang defensif dan lebih terbuka terhadap pengalaman baru. Itu yang pertama ingin dibentuk, itu kongruensi itu pada diri klien. Selanjutnya, hal ini membuat klien memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai dirinya dan lebih realistis memandang dunia. Jadi dia sudah mulai dapat mengukur tuh kemampuan dirinya terhadap ideal self-nya, sehingga tidak ada kesenjangan yang lebih terlalu jauh. Dan akhirnya akan mengurangi kecemasan dan kerentanan pada diri seorang klien. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Farhan Yusuf. Saya adalah mahasiswa Pascasarjana Sekolah Kajian Strategik dan Global Peminatan Kajian Islam dan Psikologi Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah KKA dari Person Centered Theory Carl Rogers, dan saya akan mengambil sebuah drama startup. Sebagai pembuka, menurut Carl Rogers, manusia adalah individu yang pada dasarnya ia mempunyai sikap baik dalam dirinya sendiri, memiliki kebebasan dalam memilih, memiliki kemampuan untuk mengarahkan diri sendiri, mampu maju dalam kondisi yang tepat, dan selalu mempunyai kecenderungan untuk mengembangkan diri dan dari keadaan yang sebelumnya kepada keadaan yang lebih baik. Dan manusia juga mempunyai kecenderungan untuk selalu menyempurnakan dirinya sendiri. Namun, hal tersebut tidak akan terrealisasi dan terjadi saat manusia tidak dihargai dan tidak diterima oleh orang-orang sekitarnya. Maka, kerangka dari Person-Centered Theory Carl Rogers adalah jika dan maka. Jika manusia dan individu diterima dan dihargai oleh orang-orang sekitarnya, maka individu akan mampu menerima dan menghargai dirinya sendiri. Selanjutnya, ada sinopsis dari drama Startup. Startup ini merupakan sebuah drama Korea yang menceritakan tentang kisah seorang laki-laki yang bernama Nam Do-san. Nam Do-san adalah seorang laki-laki yang mempunyai cita-cita dan mimpi untuk membangun dan mengembangkan perusahaan startup yang sukses. Do-san juga merupakan anak yang sangat jenius dalam melakukan pemrograman. Semua program yang dibuat oleh Do-san selalu sukses dan akurat. Selanjutnya, konflik drama ini terjadi saat Do-san bertemu dengan seorang wanita yang bernama Sodalmi. Dan Sodalmi ini ternyata mempunyai teman kecil yang bernama Han Ji-pyong. Han Ji-pyong merupakan seorang laki-laki yang sangat sukses, seorang pengusaha yang sangat sukses dalam dunia startup. Sehingga Nam Do-san ini menilai bahwa untuk membuat Sodalmi terkesan kepada dirinya sendiri adalah harus menjadi seseorang seperti Han Ji-pyong. Namun, setelah 2 tahun Do-san menjalankan perusahaan startupnya tersebut yang ditemani oleh kedua temannya, ternyata perusahaan yang dijalankan oleh Nam Do-san tidak kunjung maju dan berkembang dan tidak mengalami kemajuan apapun, sehingga pada akhirnya Nam Do-san mulai membuka diri untuk berkolaborasi dengan Sodalmi dan meminta Han Ji-pyong untuk menjadi mentor dalam perusahaan startup. Kemudian, karakter tokoh dalam drama startup ini saya mengambil dari ada Nam Do-san, kemudian Han Ji-pyong dan Sodalmi. Nam Do-san sendiri adalah seorang mahasiswa terbaik dalam jurusan
teknik pemrograman yang bercita-cita menjadi CEO pada perusahaan startup tersebut. Ia adalah seorang laki-laki yang penuh ambisi dan berani keluar dari zona nyaman untuk mempelajari hal yang baru. Yang kedua ada Han Ji Pyong. Han Ji Pyong adalah senior manager yang paling sukses di perusahaan startup yaitu Sandbox. Semua perusahaan yang mendapatkan investasi dari Han Ji Pyong hampir selalu menjadi perusahaan terbaik pada para perusahaan startup. Kemudian yang terakhir ada Sodalmi. Sodalmi adalah seorang wanita yang ditinggalkan oleh ayahnya sejak kecil. Ia mempunyai cita-cita untuk meneruskan cita-cita ayahnya, yaitu menjadi CEO yang sukses. Selanjutnya, di sini ada analisis person-centered theory. Yang pertama ada basic assumption, kemudian ada the self and self-actualization, ada awareness, becoming a person, and barrier to psychological health. Yang pertama ada basic assumption. Basic assumption ini terbagi menjadi dua. Ada yang dinamakan dengan formative tendency atau kecenderungan formatif, kecenderungan untuk berubah dari sesuatu yang lebih sederhana menjadi sesuatu yang kompleks. Kemudian yang kedua ada kecenderungan aktualisasi. Kecenderungan aktualisasi ini sering kita kenal sebagai kecenderungan untuk bergerak menuju pemenuhan potensi diri yang memenuhi seluruh aspek. Formative tendency atau kecenderungan formatif di sini bisa kita lihat pada diri Namdosan saat Namdosan mempunyai keinginan untuk mengubah perusahaannya dari perusahaan yang kecil menjadi perusahaan startup yang lebih besar lagi dan mendapatkan investasi dari perusahaan-perusahaan besar lainnya. Kemudian dari actualizing tendency ini terbagi menjadi dua, ada yang dinamakan dengan memelihara status quo atau maintenance, dan yang kedua ada peningkatan diri. Memelihara status quo ini bisa kita lihat saat Namdosan tidak mau mendengarkan saran Han Ji Pyong untuk merekrut CEO baru di perusahaannya. Karena Namdosan di sini merasa bahwa dirinya ini adalah mampu menjadi CEO dan menjadi CEO adalah gambaran konsep dirinya sendiri. Kemudian selain memelihara status quo, ada juga pemeliharaan diri yang ditunjukkan oleh Namdosan dan tim yang lain. Ia dan timnya berusaha untuk mencari investasi dengan mengikuti seleksi masuk perusahaan investasi Sandbox agar perusahaan ini dapat berkembang dengan pesat. Selanjutnya, ada yang dinamakan the self and self-actualization. Ini bisa kita lihat dari the real self dan the ideal self. The real self dari Namdosan ini adalah seorang programmer yang sangat jenius. Namun ternyata Dosan mempunyai luka kecil yang dialaminya. Saat dia mengikuti Olimpiade Matematika, ia sempat melakukan kecurangan untuk memenangkan lomba tersebut. Luka inilah yang membuat Namdosan hingga saat dirinya tumbuh menjadi dewasa bahwa dia tidak pantas mendapatkan gelar jenius dari orang-orang sekitarnya, karena luka ini yang menjadikan dia ini merasa bahwa dia tidak percaya terhadap dirinya sendiri. Kemudian selanjutnya ada the ideal self atau konsep ideal diri dari Namdosan adalah Dosan mempunyai keinginan untuk membangun perusahaan startup yang menjadi sukses dan menjadi CEO di perusahaan tersebut seperti Han Ji Pyong. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan barrier to psychological health. Yang pertama ada conditional of worth atau penghargaan bersyarat, incongruence, ketidaksesuaian antara konsep diri dan diri ideal, kemudian defensiveness, dan yang terakhir ada disorganization. Conditional of worth di sini atau penghargaan bersyarat bisa kita lihat dari ayah Namdosan. Ayah Namdosan menghargai usaha Dosan dan mendukungnya hanya agar uang yang diinvestasikan oleh ayahnya terhadap perusahaan Namdosan itu bisa kembali lagi, bukan karena benar-benar mendukungnya. Dan ayahnya sering membanggakan Namdosan kepada keluarganya dan orang-orang sekitarnya, bukan karena Namdosan adalah anak dari ayahnya tersebut, tapi karena Namdosan pernah memenangkan Olimpiade Matematika. Ini yang dinamakan penghargaan yang bersyarat.
Selanjutnya ada incongruency atau ketidaksenjangan antara real self dan ideal self. Ketidaksenjangan antara real self Namdosan dengan diri idealnya Namdosan itu memunculkan kecemasan dan kerentanan dalam diri Namdosan, sehingga dengan incongruensi ini Dosan gagal mengenali dirinya sendiri dan gagal memahami pengalaman-pengalaman yang dirasakannya. Ia melihat bahwa menjadi CEO seperti Han Ji Pyong akan membuat dirinya dipandang sebagai orang yang sukses. Namun tapi dalam pengalaman Namdosan itu mengatakan bahwa menjadi CTO yang hebat adalah ketika Namdosan menjadi CTO, dia akan mampu menjadi CTO yang lebih hebat dibandingkan ia menjadi CEO seperti Han Ji Pyong. Kemudian, incongruensi atau ketidaksenjangan dalam diri Namdosan ini juga dialami karena Namdosan berusaha untuk meningkatkan konsep dirinya sendiri, namun berasal dari ekspektasi orang-orang sekitarnya, yaitu dari ayahnya. Ayahnya yang mengatakan bahwa Namdosan mampu menjadi CEO yang hebat. Kemudian anggapan dari Dosan sendiri bahwa untuk bisa membuat Sodalmi terkesan adalah dengan menjadi seseorang seperti Han Ji Pyong dan seseorang yang sukses seperti Han Ji Pyong. Ini menyebabkan incongruensi dalam diri Namdosan. Selanjutnya ada defensiveness. Yang pertama ada distortion. Distortion ini bisa kita lihat saat Dosan menyadari bahwa selama ini dengan kemampuannya tersebut sebenarnya ia tidak akan mampu untuk menjadi CEO yang sehebat seperti Han Ji Pyong. Namun Namdosan saat Han Ji Pyong memberitahu Namdosan bahwa ia harus merekrut CEO baru, Namdosan menyangkal saran dari Han Ji Pyong tersebut. Ia hanya menganggap bahwa selama ini Dosan hanya belum berpengalaman seperti Han Ji Pyong. Selanjutnya ada denial. Denial ini bisa kita lihat saat Dosan menolak mempertimbangkan saran Han Ji Pyong untuk merekrut CEO baru dalam menggantikan Namdosan agar perusahaannya berkembang, dan Namdosan ternyata masih bekerja keras menganggap dirinya mampu menjadi CEO. Saran-saran dari Han Ji Pyong ini didenial oleh Namdosan. Kemudian selanjutnya ada disorganization. Disorganization ini terjadi karena real self yang dikembangkan oleh Namdosan itu sudah tidak menjadi keseluruhan dari diri Dosan. Sehingga sepanjang harinya Dosan hanya melakukan pemrograman dan membuat alat pendeteksi berbasis kamera. Namun setelah alat pendeteksi tersebut sudah berkembang dengan baik, Dosan kebingungan apa yang akan dia lakukan terhadap alat dan program yang sudah dia buat tersebut. Kemudian selanjutnya ada yang dinamakan awareness. Carl Rogers mengemukakan dalam awareness ini ada yang dinamakan dengan ignored, accurately symbolized, dan distorted. Ignored di sini bisa kita lihat karena saat Namdosan yang belum menjadi CEO sukses, Dosan mengabaikan atau mengignore pendapat Han Ji Pyong dan pengalaman-pengalaman yang menunjukkan bahwa ia gagal menjadi CEO sukses, walaupun pada sisi lain ia merasa bersalah terhadap dirinya sendiri. Kemudian selanjutnya ada accurately symbolized, pujian dari Sodalmi yang mengatakan bahwa Namdosan adalah programmer yang hebat, disimbolisasikan secara akurat ke dalam konsep diri Namdosan. Hal ini terjadi karena Namdosan mempunyai kepercayaan terhadap dirinya sendiri dengan kemampuannya, sehingga pujian-pujian yang dilontarkan oleh Sodalmi terhadap Namdosan disimbolisasikan secara akurat ke dalam diri Namdosan. Dan yang terakhir ada distorted. Berbeda halnya saat Namdosan ini dipuji oleh orang lain bahwa Dosan adalah CEO yang hebat, karena pujian tersebut tidak sesuai dengan pandangan dirinya terhadap pandangan dia terhadap dirinya sendiri, sehingga Dosan mendistorsi pujian-pujian yang dilontarkan oleh orang-orang terhadap dirinya yang tidak sesuai dengan apa yang dipandang oleh Dosan terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya ada yang dinamakan oleh
ada yang dinamakan dengan denial of positive experiences. Ini bisa kita lihat saat ayahnya memberikan pujian kepada Namdosan bahwa Namdosan akan mampu menjadi CEO yang baik dan membangga-banggakan Dosan kepada keluarganya. Dosan menolak pujian dan kebanggaannya tersebut karena Dosan merasa bahwa ia tidak berhak sama sekali menerima pujian tersebut. Hal ini pun terjadi karena pengalaman Dosan waktu kecil saat ia berbuat curang untuk memenangkan perlombaan Olimpiade Matematika. Dosan merasa bahwa pujian tersebut tidak sesuai dengan pandangan dirinya terhadap dirinya sendiri. Kemudian selanjutnya ada yang dinamakan becoming a person. Untuk menjadi person, hal yang dilakukan pertama adalah melakukan kontak dengan orang lain, kemudian kebutuhan untuk mendapatkan positive regard dari orang lain, dan selanjutnya ia bisa mencapai self positive regard. Melakukan kontak dengan orang lain dalam proses menjadi manusia, Namdosan ini melakukan kontak dan hubungan dengan Han Ji Pyong. Walaupun pada awalnya Namdosan ini tidak menyukai Han Ji Pyong dan menganggap Han Ji Pyong ini sebagai musuh Namdosan. Tapi pada akhirnya Namdosan mulai berkolaborasi dengan Han Ji Pyong, berkolaborasi dengan Sodalmi dalam membangun perusahaannya dan juga kedua teman-temannya yang membantu Namdosan Namdosan merintis startup merintis startup. Kemudian serta mulai melakukan kontak dengan orang-orang yang ada di Sandbox yang dapat membantu Namdosan dalam membangun konsep diri di perusahaannya tersebut. Kemudian selanjutnya setelah Namdosan sudah melakukan kontak dengan orang lain, ada yang dinamakan dengan positive regard. Dalam hal ini, Sodalmi mempunyai peranan besar dalam memenuhi kebutuhan positive regard Namdosan karena Sodalmi menghargai semua upaya dan pilihan yang Dosan putuskan. Selain Sodalmi juga ada kedua temannya yang menemani Namdosan dalam awal merintis perusahaan startup tersebut. Kemudian ada juga Han Ji Pyong dan ibunya mendukung apa yang menjadi pilihan Dosan dan pada akhirnya ayahnya pun mendukung Namdosan setelah Namdosan menunjukkan dan membuktikan bahwa dia mampu menjadi CTO yang baik, menunjukkan dan membuktikan bahwa menjadi CTO lebih baik daripada menjadi CEO yang tidak mumpuni dalam bidangnya tersebut. Kemudian setelah mendapatkan positive regard, yang terakhir ada yang dinamakan dengan self positive regard. Pada akhirnya, seorang individu atau Namdosan setelah mendapatkan penghargaan dan pengakuan terkait kemampuan yang Dosan miliki dari orang-orang sekitarnya, ia mulai bisa menghargai dirinya sendiri dan menerima dirinya sehingga Dosan tidak lagi merasa cemas atas apa yang menjadi pilihan dan apa yang akan dilakukannya. Kemudian selanjutnya ada yang dinamakan dengan analisis psikoterapi Rogers. Yang pertama ada consular congruence, kemudian empathic listening, dan unconditional positive regard. Consular congruence ini dilakukan oleh Sodalmi, di mana Sodalmi menerima semua yang terjadi dalam kehidupan Dosan, mulai pada saat Dosan membohongi Sodalmi, kemudian saat Namdosan kesulitan memenuhi ekspektasi orang tuanya untuk menjadi CEO, Dalmi mengekspresikan apa yang Dosan alami dan apa yang Dosan rasakan dengan tulus dan terbuka, tidak memalsukan emosi, sehingga Dosan merasa bahwa Dalmi dapat menerima dia dengan jujur apa adanya. Selanjutnya yang dinamakan dengan empathic listening. Empathic listening ini terjadi saat Dalmi mendengarkan semua yang Dosan alami, seakan-akan Dalmi merasa berada dalam kehidupan Dosan dan dunia Dosan. Pada saat itu Dosan merasa bahwa Dalmi telah memasuki dunia perasaan Dosan tanpa prasangka, proyeksi, ataupun evaluasi, serta memberikan Dosan perasaan aman. Kemudian selanjutnya ada yang dinamakan dengan unconditional positive regard. Di sini Dalmi menunjukkan kehangatan dan penerimaan yang baik terhadap Dosan, terlepas dari apapun pilihan dan keputusan yang diambil oleh Dosan, serta meyakinkan Namdosan bahwa menjadi CTO yang sesuai dengan minatnya tidak kalah hebatnya dengan menjadi CEO. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan the person of tomorrow. Saat individu sudah mulai bisa diterima dan dihargai oleh orang lain, dan dia sudah mampu menerima diri dan menghargai dirinya sendiri, maka akan ada yang dinamakan dengan the person of tomorrow. Di sini saya akan menjelaskan beberapa karakteristik the person of tomorrow yang ada dalam diri Namdosan.
Yang pertama, mampu beradaptasi. Dosan bisa lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan dan status barunya sebagai CTO dan bukan CEO lagi. Kemudian karakteristik selanjutnya terbuka. Dosan juga di sini mulai lebih terbuka dengan pengalaman baru. Saat ia gagal mendapatkan investasi, ia menganggap bahwa itu bagian dari proses berkembang tanpa ada perasaan cemas dan perasaan ragu lagi terhadap dirinya sendiri. Kemudian karakteristik yang selanjutnya ada menghargai realita. Dosan lebih menikmati dan menghargai dirinya sendiri sebagai CTO tanpa memperdulikan bagaimana pandangan orang lain terhadap diri Dosan. Karakteristik selanjutnya ada yang dinamakan dengan percaya diri. Di sini Dosan lebih percaya diri dengan kemampuannya sebagai CTO tanpa merasa tertekan lagi dengan pengalaman masa kecilnya. Hal ini terjadi karena Dosan sudah mampu menerima dirinya sendiri. Selanjutnya, ada yang dinamakan dengan tidak merugikan orang lain. Ini bisa kita lihat saat Dosan ditantang untuk mempresentasikan keakuratan programnya pada perlombaan Steenbok. Dosan tidak memanipulasi presentasi akurasinya, walaupun sebenarnya tingkat akurasi lawannya itu lebih tinggi. Hal ini terjadi karena ia yakin terhadap kemampuan dirinya sendiri dan ia tidak mau merugikan orang lain. Kemudian selanjutnya dan yang terakhir dari karakteristik the person of tomorrow adalah menikmati hidup. Di sini bisa kita lihat dari saat Dosan mampu menikmati setiap keberhasilan maupun kegagalan yang dialaminya sebagai CTO, serta menjadikan semua itu sebagai bentuk pembelajaran diri dalam mengembangkan kemampuan dan konsep dirinya. Sebagai penutup, ada kutipan dari Carl Rogers, yaitu "The curious paradox is that when I accept myself just as I am, then I can change." Terima kasih. Cukup sekian pemaparan kakak dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.